hello Gunners, balik lagi sama gue Vero di segmen berita Arsenal sepekan ini, atau Arsenal sepekan di channel Vero Arsenal ini, yang dimana gue mulai dari akhirnya para Deadwood pergi dan berita lain yang cukup menarik seperti tuan muda akhirnya dipilih apa, langsung aja kita bahas. Oke, pertama dulu dari yang berita yang ringan-ringan biasa lah. Berita ringan itu berarti selain transfer ya. Oke, sesuatu yang buat sebenarnya gue awali dengan berita yang cukup buat gue kesel ya. Kesel karena ternyata Arsenal di 2-3 hari menjelang transfer dia memilih untuk tidak mendatangkan satupun pemain, tapi memilih buat mengeluarkan beberapa pemain itu loan maupun pinjam. Dan ya rasakan sendiri gitu kan, ketika sudah Timber cedera, Tierney di loan, akhirnya ada tersisa 6 pemain buat 6 pemain belakang buat 4 posisi, yang dimana buat tim uh, dengan 4 back yang biasa pemain bangun itu minimal butuh 8 pemain buat 4 posisi tersebut gitu. Tapi Arsenal cuma punya 6. Ya walaupun ada sebenarnya Partey yang bisa dipaksa ke sana dan paman Cedric yang ternyata tidak di offload gitu. Ya oke lah, tapi gue masih kurang puas, jujur aja gue masih kurang puas lah. Walaupun ada pemain yang bisa backup tapi kurang puas lah. Berharap aja sang samurai Jepang tuh tidak cedera. Oke, balik lagi ke ada sebuah statistik menarik dari The Sky News kalau nggak salah ya. Ternyata Nketiah itu termasuk dari 2 pemain yang sering miss chance, atau ketika ada peluang gede gitu, big chance gitu, dia termasuk yang nomor 2 tertinggi, berarti yang paling kasarnya yang paling mediocre finishingnya lah, bahasa kasarnya gitu. Itu setelah Nunez, sedikit di bawah Nunez, dan ternyata di atasnya siapa namanya itu, di atasnya Haaland. Gue kaget, Haaland ini dihitungnya per 90 menit, berarti totalnya selama semusim diganti per big chance miss-nya ternyata lebih gede itu sih tapi ini kan statistik, sedangkan statistik ini tidak menghitung berapa peluang gedenya Haaland yang banyak juga peluang gedenya yang bagus gitu kan ya. Tapi lah statistik, tapi gue kaget ternyata Nunez masuk juga. Oke, kemudian ada berita yang cukup ya bukan heboh sih, tapi kayak ya sedikit ya lucu gimana gitu. Kalau misalkan lu punya teman yang dibully terus lu ngelucunya kayak ya lu ikutan ngelucu gitu kan, ikut tertawa gitu ya. Nketiah, tuan muda Nketiah akhirnya masuk timnas bos, masuk timnas Inggris setelah sekian lama cuma jadi top scorer di U21 U23 nya Inggris gitu. Ya bangga lah, maksudnya secara pribadi gue bangga dengan karirnya, tapi secara dia ke Arsenalnya sih ya nggak terlalu lah. Dan yang menarik selanjutnya adalah bagaimana Arteta di statement kita diwawancara 2-3 hari lalu itu berusaha membela kayak Harvard, sebagaimana dia minta kita buat menunggu 2 bulan sejak starting, sejak awal bulan kemarin lawan apa gitu. Dia minta kita bersabar di sekitar, mungkin dia bisa melihat performa yang tuh di sekitar Oktober lah, mungkin dia baru menyanyikan performanya. Kita tunggu. Tapi sebenarnya gue pribadi ya kasih setahun lah. Ini kan bukan pemain top gitu kan, bukan pemain top yang langsung bisa nyetel kayak Haaland atau Mbappe, bukan, atau Osimhen bukan. Ini kan lebih ke kayak pemain yang ya cukup bagus, ada yang bagus, oke lah, gue enggak tapi ya gue ini cukup pemain bagus lah, cukup bagus ataupun bagus antara tengahnya gitu loh, nggak terlalu yang top banget enggak, sehingga ya bodohnya wajar banget lah dikasih, layak banget lah dikasih 1 tahun, walaupun dengan harga yang dipasangnya kan dia seperti dituntut buat bisa bermain dalam waktu cepat kan. Menurut gue enggak lah, terlebih dia terbiasa main tanpa sistem kan di Chelsea, khususnya sejak Lampard bermainnya lebih kayak free roll gitu kan. Lampard sejak bermain lebih free roll, menyerang yang free roll gitu, ya menurut gue layak lah dia dikasih gitu. Terus kemudian ternyata ada kabar yang cukup nggak mengenakan ya, yakni Partey cedera ternyata guys.
Tapi ini rumor ya, belum ada kayak berita pemberitaan resmi baik dari jurnalis spesialis Arsenal yakni Charles Watts maupun jurnalis lain. Tapi kalau misalkan jika ini benar yakni aduh mau nggak mau kepaksa itu masang ini lagi si quartet back yang musim lalu yakni Ben White di digeser ke kanan lagi, terus Tomiyasu kalau enggak Zinchenko yang main di kiri gitu. Akhirnya kalau memang Milan terjadi stok back yang bisa bermain sebagai gelandang atau invert itu cuma Zinchenko aja sih. Sayang banget. Dan ini adalah resiko dari kebijakan yang diambil oleh manajemen yang dalam ini Arteta dan lainnya untuk tidak mendatangkan satupun pemain back untuk menggantikan dirinya. Salah, bingung juga gue. Terus kemudian, oke, sebelum kita masuk ke segmen yang paling gue suka yang ini transfer out ya, silahkan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Oke, kita lanjut. Yakni akhirnya ada sebuah berita lucu dan cukup menegangkan ya. Menegangkan berarti begini. ISR ternyata ada rumor atau gosip itu bersedia dijual oleh Arsenal. Dan kemudian ada gosip satunya lagi bilang Chelsea tiba-tiba mengapproach Arsenal karena ternyata ISR satu pemain yang disukai oleh manajemen Chelsea buat ya katakanlah buat menambah kedalaman di lini sayap lah, karena kan Ziyech udah pergi sedangkan si Nkunku sebagai gelandang serang tuh lagi cedera gitu. Dan berusaha disuap antara Mudryk sama ISR. Jujur ya, kalau gue jadi Arsenal gue terima. Pertama, pemain macam ISR di gelandang tengah udah ada di posisi nomor 8 sama 10 udah ada Havertz sama Odegaard. Di posisi nomor kiri sudah ada si Trossard. So buat gue yang tipe-tipe kayak Mudryk yang kenceng gitu masih belum ada lah. Walaupun sebenarnya udah ada Martinelli, tapi Martinelli kurang kenceng sih. Dia yang lebih banyak kenceng. Walaupun sebenarnya pemain kencengnya lebih bagus sih tim-tim counter attack sebenarnya, bukan tim-tim yang penguasaan bola, tapi dengan kencengnya kan bisa bermanfaat. Tapi sayang kan yang dikritik dari Mudryk ini sejak di permainan Chelsea itu bagaimana dia sering salah passing timing. Berarti walaupun dia cepat tapi ketika timing yang salah ya buruk juga gitu. Tapi dengan di bawah Arteta mungkin dia bisa lebih better. Walaupun sih kayaknya Arsenal sakit hati ya sama dia karena udah nolak gitu. Udah Arsenal kasih 70, dia juga punya kekuatan besar buat nolak Chelsea tapi emang malah milih Chelsea. Good luck lah anak muda. Lalu kemudian ada Tavares yang resmi ke Forest ya, walaupun itu pinjaman ya dengan opsi membeli sekitar 12 juta pound atau sekitar 14 juta euro. Iya gue suka lah, 14 juta euro berarti sekitar 14 juta euro ya, berarti sekitar hampir 2 kali lipatnya ketika dia dibeli dari Benfica ya. Untung harus hampir untung kok, senang gue. Kemudian ada Holding, udah satu pemain yang lama di eranya Wenger ya selain Zaka yang paling lama, kemudian Holding atau nggak tahu keduanya mana duluan yang akhirnya resmi pindah ke Crystal Palace ternyata, sehingga dengan Zaka dan Holding yang pergi akhirnya resmi Elneny dan Nelson menjadi dua pemain tertua, dimana Elneny yang paling tua sebenarnya dibanding Zaka sama Holding ya, dari sekitar 2015-2016 dia, ataupun bahkan 2014-2015 dia di Arsenal. Ya buat gue Elneny keep aja lah sebagai pilihan ketiga sekaligus sebagai ya senior tertua lah. Dan kabar terakhir yakni akhirnya Lokonga resmi ke Luton ya, walaupun gue berharap sebenarnya pemainnya lebih bisa berkembang, ternyata dia sulit berkembang di Arsenal dengan taktiknya yang banyak macam di bawah Arteta dan Inggris yang bermain cukup cepat dan fisikal. Ya gue harap dia bisa membawa dampak ke Luton sehingga dibeli Luton mungkin dengan harga ya anggaplah harga temen lah ya sekitar 70% gitu. Dengan dia kan dibeli 20 juta berarti sekitar ya 14 juta lah, mungkin 14 atau 13 juta lah bisa dibeli. Oke, sekian dari gua, see you in the next
video review Arsenal karena gue buat pagi minggu pagi karena minggu malamnya Arsenal main. Oke.